Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Gendi Dwi Harlian, pengajar dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia, Prodi Animasi, serta Prodi Teknologi Permainan di Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai bentuk proses dari sertifikasi dosen. Untuk kali ini mata kuliah yang saya ampu yang akan nantinya akan jadikan contoh mata kuliah videografi pada semester ganjil di semester 3 di teknologi rekayasa multimedia. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif serta keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam penerapan kaidah-kaidah produksi di lapangan dan di studio. Dalam rangka menciptakan sebuah pesan melalui media gambar bergerak menggunakan media rekam, yaitu kamera. Capaian pembelajaran atau biasa kita sebut dengan CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa bisa mendiversifikasi teknik pengambilan video. Yang kedua, mahasiswa bisa menggunakan dan mengoptimalkan media rekam dan peralatan penunjang produksi video. Yang ketiga, mengkomunikasikan teknik pengambilan video. Yang keempat, menciptakan video sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kelima, mahasiswa mendemonstrasikan kemampuan teamwork mereka dalam mengelola proyek multimedia. Untuk mencapai CPMK tersebut, pendekatan pembelajaran yang diterapkan berpusat pada mahasiswa atau student centered learning dengan metode project based learning. Jadi mereka dihadapkan pada sebuah proyek, baik itu internal maupun eksternal. Interaksi perkuliahan akan dilakukan secara interaktif, baik secara daring atau online, maupun dilakukan secara tatap muka di kelas atau di laboratorium yang dalam hari ini adalah studio broadcasting ataupun fotografi. Penilaian akan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama, penilaian dari manajemen project. Dari manajemen project memiliki penilaian 40% dari total keseluruhan penilaian. Lalu yang kedua, 60% didapat dari nilai mata kuliah pendukung, yang di sini videografi menjadi mata kuliah pendukung dalam proyek mereka. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di hari ini yang kita bahas masih di videografi. Ini sebetulnya kalau yang advance teman-teman udah ada yang sudah ya kan. Cuman mungkin belum ke kamera ini bisa jadi. Terus yang baru siapa yang baru? Baru banget. Ada nggak? 1, 2, 3, 4. Banyak. Oke. Jadi baru banget. Nah ini kalau teman-teman dari semester 2 kan berarti di semester 3 lah ya, bakalan ada videografi. Sebenarnya dia itu dalam paketnya ada yang namanya mikrofon ini. Eksternal dong. Ya. Internal dia tuh ini. Dua lubang panjang ini adalah internal mikrofonnya FX3. Gitu. Jadi lubang mic-nya ada di sini, jadi jangan ditutup kalau nggak pakai eksternal mikrofon, jangan ditutup. Terus fungsi dia sebetulnya hanya sebagai sinkronasi mudah gitu. Jadi kalau kita eksternal record pakai HP gitu misalnya, biasanya nikahan nih, wedding atau acara apa gitu, atau mungkin ada wawancara yang kalian nggak bisa masangin clip on gitu di aktornya, kalian kan taruh HP terus di record kan di situ. Nah di sini record juga. Nah, nanti gambar dan suaranya disinkronin antara record situ sama sini disamain. Kalau di sini nggak ada suaranya, susah kita nyamain bibir sama suara itu, gitu loh. Tapi kalau di sini ada panduannya, lah inilah fungsi dari mikrofon yang bisa di-attach langsung ke kameranya. Nah, kalau ini adalah tambahan buat mikrofon sebetulnya. Jadi
Kalau seandainya difungsikan hanya sebagai handle aja bisa, tapi nggak disaranin kalau pakai gimbal. Jadi kalau pakai gimbal nggak usah ginian. Ini fungsinya untuk kita ngeletakin shotgun, lalu nanti dia dimasukin ke jack XLR yang ada di sini. Gitu. Atau mau wawancara tuh misal pakai mikrofon yang kayak di apa? Berita gitu ya. News, nah itu tinggal dimasukin aja ke sini. Baru nanti ngolor kabel, nanti in frame ada orang yang ngomong pakai mic gitu. Nah dia bisa 2 channel yang ke input. Hati-hati karena di sini ada pinnya, pin besi ya, bukan besi, kuningan sih. Nah ini yang kalau dia belok aja dikit, nggak kepake gitu, sayang. Maka dia sebetulnya ada guardnya untuk nutupin, biar dia kalau nggak kepake disimpan itu besinya nggak rusak. Terus masangnya juga, kamera kalian itu sudah hybrid, maksudnya hybrid itu bisa foto bisa video, dia tuh pasti ada logonya kok, gambarnya kamera. Jadi pilih aja yang gambarnya itu kamera. Kalau di Sony apakah ada juga? Ada. Coba ya, saya pastikan ke AR dulu. Nah ini ada, jadi di situ sudah ada bacaannya sendiri. SQ tadi untuk apa? Slow-mo. Jadi kalau mau ganti ke slow-mo bisa. Terus kalau mau ini untuk movie-nya, record videonya, nah ini untuk fotonya. Emang FX3 bisa pakai buat foto? Bisa untungnya, gitu. Video pastiin ke sini dulu, gitu. Emang menunya ada bedanya Pak? Banyak gitu ya, ada banyak perbedaan. Oke. Mengatur materi dasar, gambar, format, resolusi, frame rate, dan base ISO itu main pertama. Yang kedua adalah bagaimana log shooting, area fokus, wajah mata. Oke, ini adalah 2 hal yang jadi nilai keunggulan dari FX3 itu sendiri. Boleh coba deh, boleh coba hidupin, masukin baterainya, nah dites, diputer sekalian boleh. Nah jadi 2 hal ini ya, jadi yang pertama, jadi kenapa kalau di FX3 itu ada hal yang fast access gitu ya. Kalau ke kiri dia zebra, kalau ke kanan dia picking. Nah itu memang fungsinya. Nah boleh kalau ada yang mau tes biar cepet. Cek Jeff. Jadi gini. Picking itu untuk fokus, zebra itu untuk highlight. 2 hal itu yang bisa menghancurkan video kalian atau film kalian. Pertama nggak fokus, yang kedua adalah terlalu terang. Gitu. Jadi zebra yang bagus berapa Pak? Zebra yang nggak muncul. Jadi gini, kalau zebranya muncul pada saat syuting, dia keluar kayak garis-garis putih-putih gitu di layar situ, berarti tandanya itu terlalu terang. Nah kalau picking, jadi nggak boleh muncul ya. Perhatikan bahwa ini tidak boleh muncul zebra sama sekali. Tapi settingannya biasanya harusnya di 95. Kalau di situ 70, IRI 70%. Biasanya IRI 70% itu untuk muka. Jadi kalau muka itu 70% settingan zebranya. Jadi kalau kita udah setting 70%, kita arahkan ke mukanya. Kalau nggak nyala berarti aman. Aman dalam arti lighting kita nggak kekencengan, gambar yang kita ambil pun tidak terlalu terang dalam arti settingannya gitu ya. Tapi kalau kita pasang ke 95, itu biasanya untuk ngambil scope secara lebar. Ini bisa diimplementasikan di broadcast juga sama. Settingan yang dipakai itu 70 sama 95, 2 hal itu aja. Picking wajib nyala. Wajib kelihatan kalau kalian nyuting ada garis-garis merahnya, nah itu adalah tandanya dia fokusnya di situ. Gitu. Jadi kalau nggak muncul pickingnya berarti gambar kalian belum fokus. Make sure bahwa itu harus terjadi. Ini mau pakai kamera apapun, utamanya yang 2 kamera ini, misal GH5 atau FX3. Untuk picking ini apakah ada harus high
gitu Pak? Enggak, itu untuk mempermudah kita aja. Mempermudah si campernya untuk ngedeteksi. Tapi kalau Bapak seringnya pakai Filenya itu kecil, artinya kompresinya itu kecil. Kalau kompresinya kecil, kalau diedit akan lebih berat. Tapi kalau file yang tidak dikompres, itu ngeditnya akan lebih mudah, lebih ringan. Ada yang tahu logikanya kenapa? Jadi gini. info yang dihilangkan gitu Pak kalau Hampir. Jadi gini. Ini file yang besar, ini file yang kecil. Kalau masuk ke editing, filenya itu harus besar. Mana yang lebih berat? Ngegedein ini ke sini atau ngegedein ini ke sini? Ngegedein ini ke sini kan? Nah, itulah alasan. Setiap kita ngedit, kita tuh harus menstandarisasi filenya dulu. Tapi kalau filenya itu kecil, dirubah dalam bentuk kalian bikin, oke timeline ku set di full HD sekian bla 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 misalnya. Misalnya filenya 4K, tapi dibikin kecil gitu, dikompresi kecil pakai H265 misalnya. Filenya kan kecil dibanding H264. Ketika dia harus masuk ke editing, nah ini proses encodingnya aja butuh waktu. Itulah kenapa kalau kalian buka Premiere, buka DaVinci, belum ngedit kalian nungguin merahnya dulu jadi hijau. Nah itu yang terjadi. Itu adalah proses kompresi filenya, kalian berusaha ngeditnya. Gitu. Jadi sebetulnya filenya makin gede itu makin ringan seharusnya. Tapi kan, waduh Pak, free space kurang. Iya sih. Itu masalah ya. Ya, SSD lagi naik-naiknya, memori lagi naik-naiknya kan sekarang. Duh. Nah, yang lucu dari FX3 dibanding kamera-kamera lainnya, gimbal. Nah, ini kalau sudah masuk ke gimbal, ini sudah pada bisa ya pakai gimbal ya. Kita bagi gimbalnya. Dibagi satu, sini satu. Dibuka dulu. Itu udah bisa dibuka belum? Belum bisa. Belum Pak, tolong help. Oke, ini cara ngelepasinnya pakai ini. Ini dikeluarin. Hidden gem. Iya, betul. Oh, itu dia. Karena saya berinvestasi pada ini. Pada apa? Pasang lensanya dulu, pasang lensanya dulu. Oke, udah benar, saya ceknya dulu. Oke, sudah dikunci, bener ya, jadi pastiin kalau dia sudah kekunci. Jadi kalau ngebuka nanti sama, jadi kebuka dulu baru dipencet gitu ya. Sudah dikunci, udah bener. Oke, berdiri dulu. Berdiri dengan posisi gimbal on. Oke, bener. Adik-adik yang di sini gimana? Sudah berdiri, sudah dikunci? Coba lihat kuncinya. Oke, benar. Sudah nah? Oke. Nah, posisikan gimbalnya. Tulisannya nggak boleh kebalik. Tulisan Ronin nggak boleh kebalik. Oke. Caranya, ini udah bener nih. Bentar, pinjam dulu. Ya. Oh my god. Bentuknya harus kayak gini. Tulisannya harus nggak boleh kebalik. Kalau yang salah tulisannya kebalik. Jungkir balik tulisannya. Ini loh. Gimana? Oh iya, ini harus. Oh ini coy. Ini di kiri. Posisiin dulu aja, posisiin nggak boleh kebalik. Kenapa? Sudah hampir benar. Tulisannya kebalik nggak?
Hah? Tulisannya nggak kebalik ya? Oke, berarti sudah benar kan? Nguncinya di mana? Oke, dibuka lagi. Nih. Ini gini, ini dikunci. Dia kan belum kekunci nih. Iya. Oh. Oke, ini dilepas juga, di kunciannya yang ini dilepas juga. Berada di posisi siap pasang. Nah. Mau ngapain? Mau dibikin potret? Oke, nah nih posisikan sekarang pinjam nah. Iya Bapak. Nah, Posisikan dia dalam ini kenapa kebalik nah? ini kali sama lidik kok saya. Oke, dicek ya. Posisinya LCD itu ada di hadapan kita. Berarti posisinya gini. Roninnya nggak boleh kebalik. Ini jangan diraukan. Ini nggak usah diraukan. Mereka yang salah. Yang benar adalah LCD ngadep ke kita. Tulisan Roninnya nggak boleh kebalik. Posisinya yang di sini tetap sudah tegak lurus. Oke, udah benar. Itu harusnya ke kanan. Sudah benar. Oke, lanjut. Hana sebelah. Pasang backplate ke kamera. Backplate. Buat diletakin di sini, di bawah kamera backplate-nya. Bukan, itu fokus. Nah, bukan. Ah, betul. Di sini dulu, guys. Oh iya, panjangnya di sini. Tolong. Backplate ada dua ya. Jadi ada yang kecil, ada yang panjang. Yang panjang dipasang ke kamera. Yang panjang dipasang ke gimbal, yang pendek ke kamera. Oh, dipasangin ke sini. Nah, ini dilepas. Cara lepas ditekan. Ini dipasang ke kamera, dikunci rapet. Iya. Nah, ini dipasang ke sini. Ah, gimana caranya masang? Kenapa? Tergantung kameranya yang mana. Nah, ini untuk kamera yang besar. Ini RS4 ya? Iya Pak. RS4, itu nggak bisa. Kalau RS4 dia nggak bisa pakai yang ini. Berarti ini dong. Pakai yang ini. Ah. Nah, ini yang dipakai, terus yang kecil. Nah, jadi ini untuk FX6. Nah, ini masukin ke bawah situ. Ini ke sini. Biar like view. Nah, kelebihannya RS4 dibanding yang RS3 nggak ada fitur kayak gini mereka. Ngadep ke sini ya, Pak? Ngadepnya betul, masuknya yang salah. Maksudnya yang salah dari sini. Betul. Diputar. Nah, eta. Nah, ngeluarinnya gimana? Ada yang tahu cara ngeluarinnya? Ngeluarinnya balik lagi gini. Ya, coba. Sangkut kan? Ditekan bener. Jadi safety kalau seandainya nanti udah sampai ujung, selama ini nggak ketekan kamera nggak akan jatuh. Masukin lagi. Sudah, backplate sudah dipasang di kamera. Nah, ini salah. Coba dibuka. Oke, jadi gini. Oke, lihat ke depan dulu. Posisinya di sini itu adalah posisinya dia tetap berada dalam bentuk horizontal. Jadi ngikutin panjangnya si kamera gitu ya. Jadi kalau RSC dia sudah ada tanda panahnya, tapi kalau yang model RS43 kayaknya udah nggak ada lagi tandanya. Pasti ini udah kencang, sampai kalian puter nggak bisa, karena kalian capek-capek nyetabilin, tapi kalau ini bisa keputer, berubah semua nanti. Nah, masukin ke situ dulu. Yang panjang di lensa, betul gitu.
Bener. Pak, ini gimana ngelepasnya, Pak? Kelepas apa? Molding ininya. Harus dilepas emang? Enggak, kata Bapak tadi kan dilepas. Oh iya sih, dia anu kan ya. Bilang. Enggak usah dilepas, nggak apa-apa. Kalau RSC baru dilepas, cuman kalau RS4, RS3 nggak usah. Saya kuat ya sama beban. Beban kalau yang dua nggak kuat. Bentar-bentar. Kalau RSC dia nggak sanggup. Iya nggak sama. Langsung pasang backplate-nya aja, tiduran. Nah, betul. Oke. Nah, kunci. Oke. Hop, itu aja. Oke. Matiin aja kameranya. Offin. Biar nggak bingung. Gimana, berat? Berat. Oke. Nanti kita cari titik dia di mana imbangnya. Sampai dia benar-benar kalau kita dangakin, dia bakalan di posisinya. Kalau kita turunin, dia juga bakalan ada di posisinya. Dia bakalan berukuran milimeter banget. Jungkir balik berarti dia belum dapat tengahnya itu. Jadi kita turunin aja dulu biar gampang. Oke. Nah, ini berarti kan kalau dalam posisi udah paling bawah dia tetap ke depan, berarti posisinya dia yang harusnya lebih maju kan. Berarti kalau kita mau setting majunya, berarti ini kita rubah ya. Kita majuin sampai dia benar-benar nggak ngejungkir ke depan. Oke. Kunci, berarti dia udah nggak ngejungkir ke depan. Oke, dia seimbang tapi dia masih berat di bawah. Jadi sudah nggak jungkir ke depan tapi sudah rata. Yang jadi masalah adalah belum di titik imbangnya dia. Kita cari titik center gravity-nya sampai dia benar-benar bisa seimbang. Oke, tes dulu segini. Oke, berarti kalau setinggi ini dia jungkir ke depan, berarti lanjutin distabilin lagi. Next step, yuk. Siapa yang sudah sampai gimbal kedua? Ini gimbal keberapa? Ini udah orang kedua. Oh, orang kedua, oke. Kalau yang ini? Baru pertama. Oke. Bapak massage udah ini. Kalah dia Pak sama. Gini. Ketika nyeimbangin yang kedua, yang pertama dan yang ketiga harus dikunci. Berarti yang kedua dibuka. Oke, ini dibuka. Ini udah dibuka ya? Udah, terus berarti digeser. Coba. Kuncinya udah dibuka, kuncinya. Ya, kuncinya buka dulu. Nah, dia kan jatuh tuh. Bener, sampai dia bener-bener bisa diem. Kita ngubahnya kita tinggal geser aja, Pak. Geser aja. Ini bisa geser nih. Aduh, bahaya juga ya. Jangan dikunci. Nah, dibuka. Oh, itu masih jatuh tuh. Pokoknya sampai kamu dapat dia diem di tengah. Semua orang gitu ya dorong ya. Tenang. Tapi kalau kalian paham fisika yang jungkat-jungkit itu, harusnya paham untuk Beda merek gimbal, beda juga aturannya. sama. Setiap gimbal misinya adalah sama. Kita nyetabilin dalam keadaan mati dulu. Wajib. Nah, nanti saya jelaskan kenapa itu perlu dilakukan. Oke, ketika 1 dan 2 sudah, maka dikunci. Goalsnya sekarang ke yang 3. Nah, yang 3, goalsnya adalah ketika dimiringin, ini nggak boleh gerak. Kalau dimiringin gini, nah ini gerak ya. Oke, ini gerak. Nah, tujuannya kalian maju mundurin sampai dia benar-benar bisa. Kalau kita miringin gini, dia tetap diam. Kalau digini, dia tetap diam. Nah, coba. Nah.
Dikendorin dulu kunciannya. Nah. Semangat. Ayo. Jadi kita kayak lagi support system itu semuanya. Bisa dibayangkan ya kalau seandainya kalian syuting terus di situ ada artis yang sudah panas-panas, ini lama banget sih gitu kan. Cakep. Oke, sini sudah yang ketiga. Gerak. Tarik ke depan. Kesini lah untuk ke belakang. Baru keluar. Kan berat ini. Yang ketiga udah? Nah. Oh belum. Oh ini masih yang pertama. Jadi kalau teman-teman di G95 kemarin sudah bisa, oke nanti mau next ke kamera selanjutnya, saya yakin nggak akan ada masalah untuk itu. Seperti itu. Nah kelebihan yang kedua adalah, kelebihan terakhir yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa FX3 itu kenapa saya lebih recommended buat long run. FX3 itu ada kipasnya, yang kamera lain itu nggak ada. A74, A73, A75, A72, Lumix, GH5 itu pun nggak ada kipasnya, gitu loh. Jadi kalau nge-record panas bisa mati, gitu. Maksudnya mati perangkat, dia bakalan shutdown. FX3 dia udah ada kipasnya built-in. Jeleknya ya dia boros karena kipasnya harus nyala ya. Jadi kelebihannya dia adalah ya dia punya kipas dan itu lebih ringan. Lebih dingin, jadi buat kerjaan yang berat dia sangat durable. Oke, pembahasan kita soal kamera ini cukup sampai di sini sesuai dengan pembahasan yang ada di RPS. Next kita bakalan coba untuk syuting di luar, langsung praktikum juga. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kelas bisa kita tutup langsung di luar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Sekian video PDD UKT-PT dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga berakhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan